Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Ya, terima kasih pada anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Ya. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini, Bapak nantinya akan mengajarkan mengenai materi geografi. Tapi sebelumnya, Bapak tanya dulu berapa yang hadir hari ini? Ketua kelas yang mana? 12? Berapa orang yang hadir? Sekitar 23 anak yang tidak hadir ya. Oke, Bapak. Oke. Terima kasih. Nah, dengarkan perhatiannya dulu anak-anak yang duduk sini. Nah, Bapak sebentar aja minta waktunya dalam pembelajaran geografi ini. Nah, tolong kita bisa sampai dengan baik ya. Oke, di sini Bapak menunjukkan sebuah PowerPoint mengenai modul belajar pendekatan dengan problem solving. Tapi sebelum melakukan pembelajaran ini problem solving ini artinya adalah pendekatan dengan masalah. Masalah tidak apa terkait materi pembelajaran. Apa kenapa murid ribut? Apa penyebabnya? Ini nanti kita ya. Tapi sebelumnya mulai speakingnya ya. Oke, kita mulai. 7, 8. Oke, Bapak yang artinya. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, konsentrasi ya. Konsentrasi. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, silahkan dulu. Ternyata Bapak kanan kirinya kelas 10 ini berjalan Bapak lihat. Jadi Bapak melihat dari 10 poinnya itu membahas mengenai yaitu lapisan geosfer. Lapisan geosfer yang nantinya tujuannya yaitu untuk anak-anak sekalian adalah untuk mengetahui ruang lingkup apa saja geosfer itu. Untuk mengetahui sampai di mana pengalaman kalian mengenai ruang lingkup di dunia nyata tentang geosfer itu. Untuk mengetahui bagaimana untuk menjaga lapisan geosfer. Karena kalau nggak kita yang menjaga siapa lagi? Manusia yang makhluk hidup termulia di muka bumi. Selain manusia nggak ada alien. Yang kita lihat di YouTube ada alien nggak ada. Yang ada makhluk hidup di bumi ini ada berapa? Ada berapa? Coba sebutkan. 1. Manusia. 2. 3. Oke, itulah yang dikatakan biosfer. Ya, biosfer. Ya. Kalau biosfer apa dia? Lapisan bumi menyangkut makhluk hidup, litosfer, hidrosfer, dan antroposfer yaitu manusia. Ya, benar sekali. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Yaitu ini dia biosfer. Pengertian biosfer. Ya, biosfer itu menurut matahari. Bagaimana cara mengolahnya? Nah, itulah timbullah namanya teknologi. Nah, itu ya pengertian John Vitti. Ya, baru 3. Mikael Aladi. Yang di sini pengertiannya bagian dari lingkungan hidup organisme yang ditemukan dan mereka berinteraksi membentuk suatu sistem kelompok yang stabil, efisien dan berkeseluruhan ekosistem di planet. Artinya gini, kalau alam baik, air baik, tumbuhan baik, maka manusia bisa berkembang, memperbanyak, membuat anak dan seterusnya, membuat populasi. Kalau bahan makanan banyak, kalau bahan makanan nggak ada, makhluk hidup itu tidak bisa berkembang, kurus kering. Bahkan untuk memproduksi populasi anak nggak bisa. Makanya kalau kita makan makanan nggak bergizi,
khusus perempuan nih, hati-hati, nanti tidak bisa berproduksi sebagai ibu yang lain. Makanya itu pengertian dari Mikael Al-Arabi, bahwasannya kalau lingkungan baik, alam baik, maka populasi makhluk hidup bisa berpopulasi dengan baik. Itu arti dari Mikael Al-Arabi. Oke, kita lanjutkan. Pengertian biosfer. Nah, tadi pengertian biosfer. Biosfer itu, nah tadi apa? Ruang lingkupnya adalah tanah, air, udara. Kalau bahasa geografinya tanah apa? Tanah apa bahasa geografinya? Litosfer. Air apa? Hidrosfer. Oksigen apa? Atau udara? Atmosfer. Itu bahasa dari geografi. Jadi lapisan makhluk hidup. Kalau itu ada berapa? Ada tiga. Apa tadi? Manusia, hewan, tumbuhan. Inilah pengertian manusia yang lapisan biosfer, di mana terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Itulah pengertian dari biosfer menurut pemahaman kita sederhana dan konkret. Itulah pengertiannya. Kalau timbul bahasa biosfer, berarti lapisan makhluk hidup yang terdiri dari tiga, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah skema ruang lingkup geosfer. Tadi biosfer tadi lapisan makhluk hidup. Kita lihat ruang lingkup geosfer. Ruang lingkup geosfer ini adalah mencakup bumi dan alam semesta ini. Itu dikatakan lapisan geosfer. Ini ruang lingkup geosfer. Geosfer terdiri dari litosfer. Apa yang litosfer? Iya, lapisan tanah. Hidrosfer apa? Air. Atmosfer? Udara. Biosfer? Manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, ini biosfer tadi. Antroposfer, flora, fauna. Artinya antroposfer itu manusia. Flora itu adalah hewan. Fauna itu adalah bukan enggak? Baik. Flora tumbuh, fauna hewan. Oke, bisa sampai di situ ya. Oke, kita lanjut. Nah, inilah kita contohkan bumi kita ini. Inilah yang dikatakan biosfer. Di bumi kita ini ada ini. Tanah bersimbolkan warna coklat, hidrosfer bersimbolkan air warna biru, atmosfer bersimbolkan putih yaitu udara, ya benar, dan manusia, tumbuhan, hewan disimbolkan dengan warna hitam. Jadi ruang lingkup bumi ini ada menyambung keempat ini, itulah yang dikatakan geosfer. Jadi fasilitas ya seperti itu dia. Oke, di sini yang terakhir ada sebuah video mengenai yaitu pembelajaran geosfer. Bapak buka ya, kalian perhatikan. Kalau kami perhatikan gambar ini adalah merupakan komponen geosfer yang menunjukkan adalah tanah atau geosfer. Ini adalah tanah atau geosfer bagian dari litosfer. Dan tanah sendiri adalah litosfer atau satuan yang telah mengalami pelapukan. Dua adalah air atau hidrosfer, juga merupakan unsur terpenting dalam kehidupan. Serta yang ketiga adalah udara atau lapisan atmosfer. Pengertian biosfer menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edward West, bahwa biosfer adalah tempat pada permukaan bumi di mana kehidupan berkembang. Menurut John Dillon dan Michel Alabi, nanti kalian bisa baca pada PPT yang kami cantumkan di bawah deskripsi judul video ini. Kita lanjutkan.
Di dalam daerah kehidupan, di manakah posisi biosfer? Dan inilah ya, posisi biosfer pertanyaan di sini, bahwa di dalam jenjang kehidupan atau bilang kehidupan itu dimulai dari individu. Individu ini diartikan sebagai satuan makhluk hidup terkecil dari jenjang kehidupan yang merujuk pada spesies makhluk tunggal. Contohnya seekor rusa, kemudian seorang manusia, sebatang pohon dan lain-lain. Berikutnya, meningkat yang kedua adalah populasi. Populasi diartikan sebagai kumpulan dari individu yang sejenis. Ini contohnya kumpulan rusa. Ya, kalau yang lain, kumpulan wildebeest yang ada di Taman Nasional Serengeti yang ada di Afrika sana. Kemudian yang ketiga ada komunitas, ya komunitas berarti adalah kumpulan atau gabungan dari populasi yang berbeda-beda, tetapi saling berinteraksi dan menetap di suatu tempat yang sama. Contohnya adalah komunitas di kolam yang berkumpulan populasi ikan, populasi dari tanaman teratai dan sebagainya. Berikutnya yang keempat adalah ekosistem meningkat lagi, dan ekosistem diartikan sebagai kumpulan dari komunitas dan di dalamnya terdapat faktor atau unsur biotik dan abiotik. Abiotik berarti terdiri dari tanah, air, dan udara, sementara unsur biotik adalah jenis tumbuhan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah ekosistem rawa yang di dalamnya terdapat tanah atau lumpur atau air, kemudian juga udara. Sementara unsur biotiknya ada tanaman hutan dan juga ada jenis hewan laut yang ada di air tersebut. Yang keempat adalah bioma. Bioma ini diartikan sebagai satuan daerah daratan yang luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang dominan. Dan kemudian yang keenam adalah biosfer. Ini adalah tingkatan yang tertinggi sebagai jenjang kehidupan tertinggi atau terbesar dari hierarki organisme adalah biosfer dan meliputi seluruh planet bumi di mana kehidupan itu berada. Sedikit kita bahas tentang bioma. Bahwa bioma itu adalah suatu daerah daratan yang luas yang memiliki tumbuhan yang dominan. Ini adalah contoh-contoh bioma. Atau bisa diartikan bahwa bioma itu bagian dari biosfer yang berupa bentang lahan daratan dengan karakteristiknya memiliki iklim tertentu dan didominasi oleh flora fauna tertentu saja. Ciri-ciri dari bioma antara lain adalah bahwa bentang lahan ini terbentuk karena interaksi antara lingkungan, baik itu topografi, iklim maupun organisme yang ada di dalamnya, baik flora maupun faunanya. Utamanya didominasi ciri yang kedua oleh vegetasi atau flora tertentu atau tanaman tertentu, dan sekaligus tanaman yang dominan tersebut menjadi nama biomanya. Contohnya adalah bioma gurun, maka jenis tanaman yang ada di daerah tanaman yang hidup di daerah gurun. Bioma padang rumput, tanaman yang dominan pada rumput. Kemudian ada bioma tangga, ini adalah jenis bioma di mana tanaman yang dominan adalah tumbuhan berdaun jarum. Ada lagi di bawahnya ya, kalau sedikit ada tundra. Tundra ini jenis tanaman umum yang ada di sekitar kutub. Kemudian ada hutan gugur di daerah Itali dan juga jenis tanaman yang gugur, dan bioma hutan hujan tropis berarti didominasi oleh hutan hujan tropis. Materi flora fauna secara detail akan kita bahas besok di kelas 11. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya dan banyak bisa dalam tugas proyek di materi pengantar dosen ini dengan membuat portofolio. Silakan dipilih salah satu topik bagaimana kota apa saja aktivitas manusia yang dapat merusak biosfer. Silakan kalian pilih untuk memperdalam materi ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Materi berikutnya adalah pengantar dosen. Terima kasih, mohon maaf atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video singkat mengenai pengenalan lingkup biosfer. Dari lingkupan biosfer, litosfer, atmosfer itu namanya lapisan biosfer.
Jadi setelah melihat video ini, Bapak membagikan sebuah LKPD individu ya. Bapak membagikan, kalian menjawab sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing ya. Sesuai di sini ada pertanyaan 3. Ya, dari gambar ini ada gambar tentang kerusakan alam, baik tanah, air, dan gunung berapi. Ya, coba kerjakan ya. Jawab sesuai dengan pemahaman yang kita pelajari ini ya. Coba. Ayo. Nanti buat namanya di lembar jawaban ini ya. Buat aja namanya. Itu tsunami. Apa yang kalian pahami mengenai gambar itu? Buat nama. Lalu nanti tunjuk pertanyaan kedua, situ jelaskan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan hal lain. Ayo Pak, nanti tulisannya ya Pak. Nomor 1A, 2B, 3C. Ayo, mau namanya ya Pak. Boleh namanya di sini kanan, sebelah kanan atas ya. Nama baru kelas. Nama kelas. Di situ ada 3 gambar tentang kerusakan atau bencana alam dan kaitan dengan pertanyaannya, apa fenomena geospasial utama yang dibahas pada gambar? Apa nama gambar itu tentang kerusakannya? Yang pertama apa contohnya? Iya, dibuatkan namanya di situ, ya kan? A, ini namanya Pak. B, ini namanya. C, ini namanya. 2, jelaskan dampak negatifnya. Dampak negatif satu apa? Gambar A. Dampak negatif gambar B apa? Ya, yang A longsor, yang B tentang air itu ya, yang C, jadi dibuat dampaknya sesuai pemahaman kalian. Iya, di situ aja. Di pertanyaan ini, yang nomor 2, ya. Ya udah buat lah bernyantai kami. Nomor 3, menurutmu upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya, mengurangi bencana itu? Apa menurut abang ini pemahamannya untuk mengurangi bencana itu bagaimana? A, menguranginya bagaimana? B, menguranginya bagaimana? C, menguranginya bagaimana? Kita digambarkan? Oke, ayo kerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit ya. 15 menit apa? Ada. Apa lagi? Ya udah, apa-apa. Tengok gambar individu, di situ ada 3 musibah A, B, C. Baru di sini ada pertanyaan 1. Apa fenomena geosfer utama yang dibahas pada gambar? Yang A, nama bencana apa namanya? Dituliskan pertanyaan nomor 1. Yang B, musibah bencana apa? B. Baru C, musibah namanya apa musibahnya? Tulis di pertanyaan nomor 1. Nomor 2, jelaskan dampak negatifnya. Akibat dari bencana A, apa yang ditimbulkan untuk kehidupan makhluk itu? Makhluk itu ada 3 kan? Hewan, tumbuhan, manusia. Apa dampaknya terhadap makhluk hidup? A, apa dampaknya terhadap makhluk hidup? B, apa dampaknya terhadap makhluk hidup? C, apa dampaknya terhadap makhluk hidup? Dari pemaparan pengertian geosfer tadi dan hubungannya dengan yang lainnya kita jelaskan. 3, menurutmu penanggulangannya, penanganan supaya tidak terjadi lagi musibah itu apa yang dilakukan? Ya, menurut pemahaman kalian. Ayo.
Dengarkan. Di sini bila Bapak lihat hasil lembar ujiannya, Bapak 201 yaitu masih dikasih namanya. Di sini jawabnya apa fenomena geometri pertama yang dibahas terdekat? A yaitu tentang longsor, B tentang tsunami, C gunung meletus. Ya, paham dari tanggapan. Dua, masalah yang terjadi akibat musibah itu dijelaskan di sini. Salah satu contohnya yaitu terjadinya tanah longsor mengakibatkan kerusakan alam baik jalan, baik perlahan pertanian dan perkebunan sehingga merusak perekonomian setempat. Ya boleh. Jampinya sini tujuannya yaitu tsunami, yaitu dampak negatifnya membuat hancur rumah di daerah pesisir laut sehingga untuk hidup menjadi mengungsi katanya sini. Terus mencari makan di laut terhalang katanya. Gunung Meletus juga sama di kondisi ini, yaitu terjadinya kerusakan lahan pertanian sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat. Benar, itulah yang terjadi. Yang perlu kita pahami bagaimana cara menanggulanginya, yaitu kesadaran diri kita masing-masing dengan cara menjaga lingkungan. Skala kecilnya membuang sampah pada tempatnya. Ingat ya, itu skala kecil dari solusi menanggulangi bencana alam. Ya, itu harus diterapkan sebagai anak sekolah. Berbeda anak sekolah dengan yang tidak sekolahnya, apalagi udah abu-abu putih, udah mau meranjak mencari pekerjaan ya. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Atas pekerjaannya ini ada tugas mengenai pemahaman gambar ya. Gambar di sini yang sudah kita jelaskan PowerPoint tadi, Bapak mau per kelompok ini 1, 2, 3 saja kelompoknya. Ayo Bapak kasih di tengah-tengah. Ini nanti jelaskan pemahaman kalian mengenai gambar ini. Dijelaskan di tempat duduk saja, berdiri saja gitu aja ya. Ya, oke Bapak taruh di sini ya. Diskusikan pemahaman tentang gambar ini, diceritakan saja ya. Paham ya Bang? Apa yang kalian di sini? Pemahaman. Oke? Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo, ini sini ya. Pemahamanmu dia gambar ini, ceritakan yang gambar ya. Oke? Oke, boleh Bapak bagikan lah. Kalian lihat, nah, Bapak bagikan tadi banyak 3 lah ya. Nanti ketuanya Bapak tunjuk ya, 1 ini. Ya, ya, aja. Nah, lagi harus lagi kan? Harus lagi mana ya? Ini Pak, ketuanya Pak. Ini Pak. Ke depannya aja Pak. Enggak ini aja. Biar belum bisa aja. Ini dikasih lagi. Yang kelompok 3 ini ya. Ini ya. Satu lagi ya. Oke, waktunya 5 menit. 5 menit. Ya. 5 menit. Dari pemahaman deskripsikan pemahaman sendiri. Itu kamu iya. Oke. Halo. Ayo, lanjutkan. Oke, kelompok 2 dulu ya Pak. Ya Pak. Sesuai pemahaman ilmu dari gambar aja Pak. Ayo. Ayo, sini Pak, ayo. Berdiri. Nah, coba Pak ya. Sesuai dengan itu pemahamanmu dari gambar itu. Dengarkan teman-teman. Di depan boleh. Sini. Ayo. Di depan sini. Di sini. Mewakili kelompok. Jangan komparkan.
Oke, gambar. Jelaskan, jelaskan deh. Bapak tidak, jelaskan dulu. Gambar menunjukkan adanya gunung, ya, kolam, ya, rumahan, ya, dan laut, ya. Dari pegunungan itu bahasa geografinya tanah, apa bahasa geografinya? Litosfer. Tumbuhan bahasa geografinya apa? Flora. Hewan bahasa semua geografinya apa? Paus. Air apa bahasa geografinya? Hidrosfer. Dan awan atau angin apa bahasa geografinya? Atmosfer. Ya, terima kasih untuk kamera. Ayo, kelompok satu kan? Sini, dia kan? Iya. Sini, sini. Ini kan? Hah? Mau jelasin yang penting lah. Oke, silakan kelompok 3 pemahaman dari kelompok 1. Sini aja. Sini aja yuk. Ya. Oke. Sama pemahaman dari mereka. Ayo, Pak. Tanah betul artinya Oke, dengarkan. Dengarkan kelompok 3 menjadi ini yaitu referensinya dari gambar itu. Ya, di sebuah gambar ini, sesuai pemahaman kelompok 1. Nah, saya paparkan dari gambar ini. Ayo. Dari gambar ini, 1 apa? Mengenai yaitu litosfer itu apa? Tanah. Baru hidrosfer apa? Air. Baru atmosfer itu apa? Atmosfer adalah udara. Jadi antroposfer, ya, dari kesinambungan ini apabila alam baik maka populasi. Oke, terima kasih ya. Ya. Ya, ayo kelompok 3 dulu apa lagi? Ayo, Bang. Ya, apa? Udara. Ya. Oke. Dari semakin baik alam itu maka manusia bermanfaat. Oke, terima kasih untuk kalian. Oke. Ya. Pemahamannya sudah bersalah. Ya, terima kasih kepada anak-anak. Jadi dari pembelajaran kita ini kita simpulkan bersama, kita akan juga bahwa dari pembelajaran kita yang kita dapat dari pembelajaran materi, kita analisis pikiran kita, baru kita laksanakan di kehidupan nyata. Ya, salah satu contohnya kita laksanakan kegiatan yaitu cara bagaimana membersihkan lingkungan di sekitar kita agar tercipta namanya yaitu lingkungan yang bersih asli. Dengan demikian kita punya apa di situ? Itu ya dasar utama yang terpenting. Salah satu contohnya yaitu ruang kelas ini. Bagaimana menciptakan ruang lingkup kelas 10 ini supaya bersih, supaya muridnya atau peserta didik nyaman. Begitu juga kalau hidup di luar sana. Kalau lingkungannya bersih, lingkungannya baik, sejuk, maka banyak flora fauna yang muncul. Seperti itu ya. Oke.
Jadi itulah kesimpulannya kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.